selamat pagi berkah Daleb. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 21 Juli 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sahabat Rema yang terkasih, kutipan Injil hari ini bercerita tentang banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Yesus mengajar mereka hari ini dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih di tanah dan sebagiannya jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian jatuh di semak berduri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Sang penabur adalah Yesus sendiri. Benih yang ditabur adalah sabda Tuhan. Tanah adalah para pendengarnya, termasuk kita, Anda dan saya. Ada yang menolak sabda Tuhan sehingga tidak bertumbuh. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan sabda Tuhan sebagai prinsip hidup, sebagai pegangan hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Ada yang punya hati yang terbuka, tekun dan setia, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan memberikan berkat bagi orang lain. Pertanyaannya bagi kita hari ini, tipe tanah seperti apakah kita? Sahabat Rema yang terkasih, tanah macam apakah yang kita hidupi selama ini? Tanah yang baik dan subur, yang menghasilkan buah ataukah tidak? Kita bisa melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya memiliki hati yang terbuka atau tanah yang subur pada kehendak Tuhan, atau saya menutup mata hati saya untuk Tuhan, atau saya sibuk dengan kesibukan diri sampai melupakan Tuhan? Sebagai murid Yesus kita diingatkan agar kita tidak hanya menjadi Katolik lalu selesai, tapi menjadi Katolik yang memiliki hati yang terbuka pada sabda kebenaran Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu punya waktu membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Menjadi Katolik yang berbuah dalam hidup. Kita menjadi Katolik yang hatinya subur untuk Tuhan dan sesama. Sahabat Rema yang terkasih, saat ini tidak cukup hanya mengatakan saya Katolik. Tidak cukup hanya mengatakan saya tekun dalam doa. Saat ini yang dibutuhkan dari kita adalah menjadi Katolik yang mencintai Tuhan dan berbuah dalam kehidupan nyata bersama saudara kita yang lain. Kita wujudkan cinta kita pada Tuhan dalam kepedulian, dalam kasih, dalam kepekaan, dalam perhatian dan cinta kita pada sesama. Saya mengajak sahabat Rema yang terkasih untuk menjadi orang Katolik yang selalu memberi harapan baru. Orang Katolik yang selalu memberi senyum kebahagiaan. Orang Katolik yang selalu membuat sesama bahagia karena kehadiran dan cinta. Orang Katolik yang peka dan peduli dengan yang lain. Bila itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita, kita sudah bisa mengatakan bahwa saya adalah tanah yang subur dan berbuah. Sahabat Rema yang terkasih, jadilah hidup kita menjadi tanah yang subur akan sabda kebenaran Tuhan. Tanah yang selalu berbuah dalam kehidupan dengan yang lain. Jadilah orang Katolik yang sungguh mencintai Tuhan. Jadilah orang Katolik yang peka dan peduli dengan yang lain. Saat ini yang dibutuhkan kita tidak hanya mencintai Tuhan lalu selesai. Saat ini Tuhan hadir dalam diri kita. Tuhan hadir dalam diri sesama kita yang menderita dan sakit, yang lemah, yang membutuhkan perhatian. Di sanalah kita hadir membantu mereka. Kita hadir menolong mereka. Dan bagi saya itulah tanda kita mencintai, mengasihi Tuhan. Tanda bahwa kita adalah lahan yang subur untuk Tuhan dan sesama.
Maka sahabat Rema yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi lahan yang subur, lahan yang senantiasa menghasilkan buah, hati yang senantiasa terbuka pada kehendak Allah, dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita untuk sesama. Jadilah hati kita tempat di mana Tuhan mengulurkan cinta untuk sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.